1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan, karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya
orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, boleh sama-sama kasih jempol saudara. Sambil katakan di tempat saudara masing-masing, Tuhan kita sungguh baik selama-lamanya. Amin. Dia sangat baik. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Gadisku, all the time He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night His light will shine. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Say God is good. God is good all the time. All the time. If you're walking
Kami tahu Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Banyak perkara luar biasa Engkau kerjakan Tuhan. Kami percaya Engkau baik di segala waktu, di segala musim kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau saat ini kami boleh sama-sama, boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Walaupun secara virtual, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatasi oleh apapun ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang pelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah menutup mata Tuhan buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama saudara, nyatakan pujian ini dengan segenap hatimu. Sebab Dia Allah yang setia, yang pelihara setiap kita. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Sekali lagi nyatakan, ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan Dia baik. Dia baik. Amin. Kau sungguh baik Tuhan. Ku yakin Dia selalu serta. Katakan Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Saudara yang percaya saat ini, Dia Allah yang sedang pelihara engkau dan saya. Dia Allah yang bekerja dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, kita buka hati kita lebih lagi. Kita angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Sama-sama nyatakan, ku tahu. Nyatakan dengan segenap hatimu saudara saat ini. Katakan Yesus baik. Amin. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Ku yakin Dia selalu serta. Dia baik bagiku. Biar Bapak Ibu Saudara sendiri nyatakan pujian ini. Katakan, ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa pelihara. Dia baik. Dia baik. Sebab Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan,
Sebab Engkau Allah yang sungguh berarti Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus naikkan pengagungan Tuhan, naikkan ucapan syukur dari dalam hati kami Tuhan. Karena kami mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sama-sama sambil angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di hatimu, di dadamu saudara. Kita mau panggil nama Tuhan, sebab namanya sungguh berarti dalam setiap kehidupanmu, kehidupan saya, kehidupan kita semua. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sekali lagi, serukan namanya dengan segenap hatimu. Yesus, kami panggil namamu Tuhan. Sebab Engkau sungguh berarti dalam kehidupan kami, Yesus. Kau berarti. Oh Lord, syaralabayata karalabaya, syaralabayata karalabaya. Panggil namanya. Serukan namamu Tuhan. Yesus, Kau segala. Mari sekali lagi panggil namanya saudara. Kami undang Kau hadir Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, ralabaya, thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Rayon 1D yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Pastor Kiki yang sudah mengizinkan saya boleh sharing firman Tuhan pada hari ini. Nama saya Yusuf, Antonio Yusuf, dan hari ini saya akan membagikan sebagian pesan dari firman Tuhan. Saya berikan judul khotbah saya pada hari ini adalah 3 hal yang esensi di masa pandemi. 3 hal yang esensi di masa pandemi. Mari kita lihat terlebih dahulu sebagai pembukaan, ayatnya terambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup,
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pak, Bu, Saudara, hari-hari ini firman Tuhan berkata, perhatikan dengan seksama bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Usahakan agar setiap kita mengerti kehendak Tuhan, karena dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Pak, Bu, Saudara, kita mulai dari poin yang pertama. 3 hal yang esensi. Hal yang pertama adalah evaluasi. Ayat ini berkata, karena itu perhatikan dengan seksama. Kita harus memperhatikan dengan seksama. Pak, Bu, Saudara, dari ayat ini saya bisa ambil satu kesimpulan, yaitu kita harus masa-masa ini mengevaluasi hidup kita. Evaluasi. Pak, Bu, Saudara, evaluasi itu penting. Saya ingat waktu saya sekolah, ada yang namanya evaluasi belajar tahap akhir. Artinya apa? Artinya selama 6 bulan kami bersekolah, ada satu titik di mana apa yang kita pelajari itu dievaluasi. Kita ngerti nggak apa yang guru ajarkan? Kita ngerti nggak mata pelajaran materi yang diberikan, disampaikan, dievaluasi. Dalam bekerja, ada perusahaan-perusahaan yang mengevaluasi kinerja dari stafnya maupun evaluasi dari company-nya, perusahaannya. Setahun bisa 2 kali, bisa sekali. Dievaluasi bagaimana kinerjanya, bagaimana KPI-nya, dan biasanya dari evaluasi tersebut keluarlah yang namanya strategi. Setelah dievaluasi, maka akan ada beberapa keputusan apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Evaluasi. Ternyata dalam hidup ini kita perlu mengevaluasi. Pak, Bu, Saudara, ternyata hal yang sama di dalam Tuhan. Kita perlu dievaluasi dan kita pun perlu mengevaluasi hidup kita. Evaluasi. Saya ingat ketika masa-masa awal pandemi, ketika Maret 2020, COVID-19 dinyatakan masuk ke Indonesia, dan saya ingat kala itu dilakukan PSBB ketat atau istilah lainnya lockdown. Seluruh lini kegiatan dihentikan dulu sementara kecuali yang esensi, yaitu sektor pangan, kesehatan, dan beberapa hal yang esensi. Dan saudara, hal itu juga berdampak kepada usaha yang sudah saya geluti selama belasan puluhan tahun. Saudara, kala itu kami harus beralih kepada online. Dan awal-awal berjalan cukup baik. Dan satu pagi saya ingat sekali, ketika saya sudah selesai saat teduh, sudah selesai jemur, sudah selesai olahraga, saya sedang pegang handphone saya dan saya sedang buka sosial media saya. Saya lihat akun-akun teman saya, postingan-postingan mereka, dan saya tiba ke postingan satu teman saya yang dia baru selesai dari morning worship di pagi hari. Dia posting di IG-nya kala itu, dan saya lihat sekilas. Sudah saya scroll ke bawah, saya lihat akun yang lain, postingan yang lain. Tapi tiba-tiba di hati Roh Kudus berkata demikian, balik. Saya ngerti apa maksudnya, saya balik ke postingan teman saya. Saya lihat, kalau saudara main sosial media khususnya Instagram pasti ngerti. Ketika beberapa detik maka ada pilihan keep watching. Kalau kita klik itu maka akan dialihkan kepada platform yang lain. Saya klik itu dan saya nikmati sekian menit bagaimana dia menikmati morning worship-nya dia, penyembahan di pagi harinya. Saya nikmati sekian menit, pujian demi pujian saya nikmati, sampai tiba-tiba dia naikkan pujian seperti ini. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan. Tiba-tiba pujian itu seperti menampar saya. Dan entah kenapa pagi itu tiba-tiba air mata itu mengalir, tidak bisa saya hentikan. Tiba-tiba di hati kecil ini Roh Kudus seperti tanya sama saya, Yusuf, siapa yang selama ini engkau andalkan? Pertanyaannya begitu sederhana.
Tapi pagi itu tiba-tiba itu seperti menampar saya. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, saya bisa berkata, oh tentu saya andalkan Tuhan. Saya selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi pagi itu, seperti Tuhan mengevaluasi hati saya. Seperti Tuhan mengevaluasi hidup saya. Siapa yang saya andalkan? Apakah saya mengandalkan kefasihan saya bicara? Ataukah saya mengandalkan koneksi saya? Atau betulkah saya mengandalkan Tuhan dalam hidup saya? Pagi itu saya seperti dievaluasi. Pak, Bu, Saudara, hal yang sama. Mungkin di masa-masa ini 1 tahun lebih, ada banyak hal yang Tuhan evaluasi di hidup Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu di area mana. Mungkin fokus hidup. Yang lalu mungkin fokus hidup kita, maaf. Mengejar kekayaan. Uang dan materi itu menjadi nomor 1. Mungkin di mulut kita bisa berkata, saya nomor 1 kan Tuhan. Tapi dalam kenyataan, bicara hal yang lain. Mungkin keluarga banyak kita abaikan. Tapi mungkin di masa-masa seperti ini, kita dievaluasi. Mana yang penting dalam hidup ini? Mana yang esensi dalam hidup ini? Evaluasi. So saya berdoa Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan mengevaluasi hidup kita. Ada banyak hal, mungkin area di mana Tuhan berkata, nak, aku mau area ini diperbaiki. Mesbah doa, baca firman, hubungan kita sama Tuhan, itu dievaluasi mungkin. So Pak, Bu, Saudara, kalau Tuhan sedang mengevaluasi, buka hati kita dan izinkan Dia bekerja dan berkarya. Yang pertama adalah evaluasi. Yang kedua adalah eliminasi. Ayatnya terambil dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Efesus pasal 4 31-32 berkata demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dikatakan di sini, buanglah segala kepahitan, geram, marah, pertikaian, dan fitnah. Hendaklah dibuang. Arti kata lain dibuang adalah dieliminasi. Pak, Bu, Saudara, kata eliminasi mungkin familiar di telinga Bapak Ibu Saudara. Lewat ajang-ajang di televisi, nyanyi, bakat, dan lain sebagainya. Saudara, saya ingat ketika beberapa acara tersebut mencari bakat dan lain sebagainya, baik itu dalam dunia vokal, tarik suara, ataupun bakat lainnya. Seringkali ketika babak penyisihan dimulai, maka ribuan kontestan hadir. Ketika mulai babak naik ke level berikutnya, mulai ada filterisasi. Beberapa orang dari ribuan hanya tinggal ratusan. Saya ingat ketika mulai masuk babak seru begitu, seringkali hostnya berkata, Pak, Bu, Saudara, suara saudara yang menentukan. Kirimkan SMS, kirimkan WA, DM Instagram, dan lain sebagainya. Suara saudara yang akan menentukan apakah pilihan atau jagoan saudara bertahan malam ini atau tereliminasi, angkat koper, dan pulang. Kata eliminasi seringkali familiar lewat acara-acara seperti itu. Ketika seseorang tereliminasi di acara tersebut, maka hari itu dia angkat koper pulang dan minimal namanya tidak muncul lagi untuk season itu. Pak, Bu, Saudara, apa maksudnya dari kata eliminasi? Efesus 4 ini berkata, buang segala kepahitan, geram, marah, pertikaian, dan fitnah. Itu dibuang. Pak, Bu, Saudara, arti kata dibuang, dieliminasi artinya kalau sudah dibuang, jangan diingat-ingat lagi. Kalau sudah dibuang, jangan diingat-ingat lagi. Sama seperti di acara tadi. Kalau seseorang tereliminasi, maka minimal namanya tidak lagi muncul untuk season tersebut. Dieliminasi. Kalau Tuhan berkata, buang nak, semua pahit, marah, dibuang. Kalau kita sudah buang, bahkan Tuhan sudah ambil itu, jangan diingat-ingat lagi. Jangan diingat-ingat lagi. Jangan diambil lagi.
Saya ingat pengalaman akan kata eliminasi ini. Desember 2019, tepatnya 25 Desember 2019. Gigi bungsu saya bermasalah. Dan tepat di tanggal 25 Desember 2019, di mana kebanyakan Bapak Ibu Saudara sedang merayakan Natal, mungkin ibadah di gereja, makan bersama dengan keluarga. 25 Desember pukul 8 pagi, saya ditemani oleh istri saya ada di ruang operasi, ruang bedah gigi dan mulut. Ngapain? Cabut gigi bungsu saya yang bermasalah. Gigi bungsu saya selama sepanjang tahun 2019, sejak awal tahun, itu bermasalah. Dimulai dari sakit, dan saya ke dokter gigi langganan saya, yang sudah 18 tahun saya setiap bulan atau setiap 6 bulan sekali, setiap setahun sekali kontrol ke dia. Dan ketika mulai sakit saya ke dia dan dia berkata, oh ini gigi bungsunya bermasalah. Jadi tumbuh gigi di dalam gigi. Sudah awal-awal dia obati, dikasih obat. Dan saudara, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Tadi yang sakitnya 1 bulan sekali, meningkat intensitasnya jadi 2 minggu sekali. Meningkat lagi jadi seminggu sekali. Tambah meningkat jadi tiap hari dan jadi tiap jam. Akhirnya saya berkata sama dokter saya, dok, nggak bisa nih. Masa tiap hari, sehari berapa kali saya harus minum obat anti sakit dan anti inflamasi? Nggak bisa nih dok, gini-gini terus. Akhirnya dokternya berkata, satu-satunya cara, cabut, buang. Saya berkata, ya sudah, cabut dan buang. Dan dia berkata, masalahnya bukan cabut dan buangnya, tapi pasca operasinya. Saya harus jaga makan, saya harus kurangi banyak bicara. Dan dia tahu saya juga sebagai hamba Tuhan. Jadi dia berkata, coba deh cari jadwal. Dan akhirnya saya berkata, ya udah deh nih, 25 Desember aja. Dokternya kebetulan dari seberang, tidak merayakan Natal. Dan dia berkata, begitu saya bilang 25 Desember, dia ngeliatin saya. Tidak merayakan Natal, oh tenang dok, saya sudah merayakan 1 hari sebelumnya. Jadi 25 Desember sampai awal tahun baru saya free. Saya berkata, oke, dilakukan. Diambil pagi itu, dicabut dan dibuang. Ketika proses hampir 2 jam, akhirnya dicabut dan dikasih lihat ke saya. Dia berkata, nih sumber sakitnya nih giginya nih. Lihat tuh, di ujung dari gigi tersebut sudah ada perubahan warna. Dan dia berkata, dia bungkus pakai tisu, ditaruh di kotak yang baik begitu, dikasihkan ke saya. Nih giginya, terserah mau diapain. Mau dikubur kek, mau dipajang kek, dipigura, atau mau buang di ujung genteng, terserah, dia berkata. Waktu dikasih ke saya cuma lihat sekilas. Saya bahkan tidak sentuh gigi itu. Saya bertanya sama dokternya, ngapain dok? Buang aja. Toh itu sumber sakitnya. Itu sumber penyebab saya menderita selama sekian waktu. Saya berkata, udah dicabut, udah dibuang, ya sudah buang. Dibuang. Dan saudara, ketika malam hari, ketika saya sikat gigi, ketika saya lihat di ujung dari gigi saya, ada gigi yang hilang. Apakah saya berkata, aduh gigi bungsu saya yang sudah sekian tahun nempel di gusi saya, sekarang di mana engkau? Dan apakah saya telepon dokternya dan saya cari-cari di mana gigi bungsu saya? Enggak kan? Sudah dibuang, sudah dieliminasi, ya sudah. Itu sumber masalahnya, itu sumber sakitnya. Dan saya tidak cari-cari lagi. Bahkan ketika minggu depannya saya kembali ke dokter untuk kontrol buka jahitan dan lain sebagainya. Dokternya berkata, baik sekali hasilnya, bahkan ini sudah tumbuh jaringan yang baru. Bukankah firman Tuhan juga berkata, jangan lagi kamu ingat hal-hal yang dahulu kala. Ya Tuhan kalau berkata sudah dibuang, udah jangan ingat-ingat lagi. Tidakkah kamu sadar aku sudah menumbuhkan sesuatu yang baru di antara kamu? Pak Bu Saudara, kalau ada hal yang Tuhan berkata, buang nak, dieliminasi nak, marah, geram, pahit, fitnah itu dibuang, jangan diingat-ingat lagi. Kalau Tuhan sudah eliminasi, buang itu dan izinkan Tuhan menumbuhkan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Yang terakhir, poin saya yang terakhir. Yang pertama adalah evaluasi, esensi yang kedua, yang kedua adalah eliminasi, yang ketiga adalah endurance. Endurance. Pak Bu Saudara, ayatnya terambil dari Filipi pasal 3 ayat 14. Filipi pasal 3 ayat 14 berkata demikian. Dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
ada satu kata yaitu dan aku berlari-lari. Lari. Pak Bu Saudara, kata lari di sini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bisa diartikan seperti orang sedang jogging. Jogging. Pak Bu Saudara, Bapak Ibu Saudara pasti setuju dengan saya. Kalau orang sedang jogging atau orang yang sedang ngegoes hari-hari ini begitu, setuju dengan saya bahwa yang diperlukan seringkali bukan masalah speed, bukan masalah kecepatan, tapi daya tahan atau endurance. Wah, saya bisa lari 10K, 10K, 20K. Saya bisa ngegoes sampai 50K. Lebih dari itu bahkan. Yang dibutuhkan seringkali bukan masalah kecepatan, tapi daya tahan atau endurance. Pak Bu Saudara, masa-masa pandemi seperti ini, yang dibutuhkan juga sama. Bukan seberapa cepat engkau lari, tapi seberapa kuat daya tahanmu. COVID-19 ini menyerang salah satunya adalah pernafasan. Saudara, pastikan kita punya nafas yang panjang. Nafas yang panjang bisa bicara kekuatan doa, iman dan pengharapan. Bisa bicara soal bagaimana kesiapan finansial dan lain sebagainya. Nafas yang panjang. Kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir. Tapi yang kita butuhkan adalah nafas yang panjang. Daya tahan. Endurance. Pak Bu Saudara, satu ayat yang terakhir. Masa-masa seperti ini, endurance ini. Mari belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud. Daud. 1 Samuel 19 ayat 18 berkata demikian. Setelah itu Daud melarikan diri. Ada kata lari lagi di situ. Melarikan diri dan luput. Sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. 1 Samuel 19 ayat 18 bercerita bagaimana Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul dan ia lari. Lari. Ingat, lari itu butuh endurance, daya tahan. Daud lari demikian rupa dari Saul. Dan saudara, mari belajar dari satu ayat ini bagaimana sikap Daud. Ketika musuh mengejar dia begitu rupa. Dua hal. Yang pertama, orang pertama yang Daud cari adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel. Daud tidak cari orang lain. Daud tidak cari orang yang besar. Tapi Daud cari Nabi Samuel. Nabi Samuel adalah gambaran dari Tuhan sendiri. Karena kala itu di Israel hanya ada satu nabi yang bisa mendengar dan menyampaikan pesan Tuhan, yaitu Samuel. Jadi Daud tidak lari kepada yang lain, tapi Daud lari kepada Tuhan. Gambarannya dia lari kepada Nabi Samuel. Dia cari Samuel. Dia berkata, apa yang harus aku lakukan? Pak Bu Saudara, di masa-masa seperti ini, ketika musuh mengejar engkau, tekanan hidup menghimpit engkau, jangan lari kepada yang lain. Lari kepada Tuhan. Belajar dari Daud. Dia tidak lari kepada yang lain. Dia lari kepada Nabi Samuel. Dia lari kepada Tuhan dan minta petunjuk dari Nabi Samuel. Lari kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, aku adalah benteng atau menara yang kuat. Kesana orang benar berlari dan beroleh selamat. Pak Bu Saudara, ketika musuh mengejar engkau demikian rupa, pastikan kita lari ke benteng yang tepat, di mana kita akan aman dan selamat, yaitu hanya nama Tuhan Yesus. Yang kedua, dari satu ayat ini belajar dari Daud. Yang pertama, Daud lari atau Daud mencari Nabi Samuel, gambaran dari Daud mencari Tuhan. Yang kedua adalah Daud tinggal di Nayot. Perhatikan tadi 1 Samuel 19 ayat 18. Dia cari Samuel dan bersama-sama Samuel dia tinggal di Nayot. Arti nama tempat Nayot adalah Nafit. Arti nama Nafit adalah a dwelling places. A dwelling places. Tempat di mana Tuhan tinggal atau berhabitasi. A dwelling places. Pak Bu Saudara, hari-hari ini yang kita butuhkan adalah jangan jauh dari hadirat Tuhan. Jangan jauh dari hadirat Tuhan. Keadaan boleh menjepit engkau. Pastikan kita cari Tuhan
dan tinggal dalam hadirat-Nya. Maka seperti Daud, dia beroleh selamat dan kekuatan yang baru. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya kepada saya udah capek, sudah di titik di mana napas sudah mau habis, semua persediaan kekuatan, keuangan sudah nyaris habis, bahkan sudah minus. Apa yang harus saya lakukan? Ingat, yang dibutuhkan hal yang terakhir adalah endurance, daya tahan. Saya tutup dengan ini. Satu kali ada sebuah cerita, ada 2 orang sahabat baik. Satu orang sahabatnya adalah seorang yang punya hobi mendaki gunung. Dan satu kali dia mengajak sahabatnya ini untuk ikut dia mendaki. Sahabatnya belum pernah mendaki, jadi diajak sahabatnya, dia berkata, ayo aku dampingi. Akhirnya karena mereka teman baik, mereka pergi mendaki. Saudara, apa yang terjadi? Ketika mereka mulai mendaki, awal-awal temannya yang newbie ini, yang pendaki baru ini begitu menikmati karena jalannya baik, datar, pemandangannya sangat indah. Dia menikmati. Sampailah ketika udah mulai mendaki di kaki gunung dan itu harus mendaki. Mulai mendaki, pendakian awal masih oke lah, masih bisa. Tapi ketika sudah berjalan sekian jam dan pendakian itu semakin terjal, maka teman ini mulai tanya, berapa jauh lagi? Berapa lama lagi? Dan temannya yang satu berkata, itu puncaknya. Begitu dia lihat puncaknya, langsung dia lemes. Dia berkata, aduh, tinggi amat, jauh amat. Gak mungkin kuat gua, gak mungkin sanggup saya. Tapi temannya menyemangati dia. Jalan lagi beberapa langkah. Teman ini sudah kehabisan nafas, sudah dia berkata, udah gak kuat, bener-bener udah gak kuat. Kita sudah jalan sekian belas jam. Udah gak kuat, masih jauh, masih tinggi itu. Gak tahu kapan kelarnya, gak tahu kapan sampainya. Dan teman ini berkata demikian, yang sudah biasa mendaki. Dia berkata demikian sama sahabat baiknya. Dia bilang, bro, jangan lihat puncaknya. Jangan lihat kapan berakhirnya. Tapi saya berikan sebuah tips. Dia berkata, lihat di depan, cari pohon yang terdekat. Karena sepanjang jalan pendakian mereka itu gersang. Pohon jarang sekali ditemui. Jadi teman ini memberikan tips. Dia berkata, waktu kita mulai mendaki, carilah pohon terdekat. Dan bergeraklah ke pohon terdekat tersebut. Jangan lihat puncaknya, tapi carilah pohon terdekat. Dan ketika nanti kita tiba di pohon tersebut, ambil waktu sejenak, rehat sejenak, nikmati alam sekitar. Lihat pemandangan, dengar kicau burung, dengar gemericik air dari kejauhan, nikmati itu. Dan temannya mulai yang baru ini, sambil napas terengah-engah, dia berkata, oke deh, kita coba lagi. Akhirnya dia ikuti tipsnya, dia tidak lihat puncaknya, tapi dia cari pohon terdekat. Waktu dia tiba di situ, dia take a break, dia ambil waktu sejenak, dia nikmati pemandangan, dengar kicau burung, dengar suara air gemericik dari jauh, dan mulai jalan lagi, cari lagi pohon terdekat. Tanpa sadar, mereka jalan sekian jam, dan tanpa sadar, mereka sudah hampir tiba di puncak. Dan temannya berkata, jangan lihat puncaknya, tapi cari pohon yang terdekat. Pak, Bu, Saudara, kita gak pernah tahu kapan pandemi ini berakhir. Jangan tanya kapan kelarnya, kapan ibadah lagi, kapan ekonomi bangkit lagi. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Do what you can do. Do the best and God will do the rest. Tuhan akan lakukan yang terbaik. Bagian kita punya daya tahan. So Pak, Bu, Saudara, 3 hal ini. Evaluasi, eliminasi, dan endurance. Saya berdoa Bapak, Ibu, Saudara diberkati lewat pesan yang sederhana ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Hamba berdoa biarlah setiap pesan ini, waktu mereka mendengar pesan ini, ketika Tuhan sedang mengevaluasi hidup kami buka hati kami buka hidup kami, evaluasi hidup kami. Apa yang harus diperbaiki, Tuhan tuntun dan Tuhan tunjukkan. Kami buka hati dan hidup kami, evaluasi ya Tuhan. Kami juga buka hati dan hidup kami, eliminasi. Kalau ada banyak hal yang Tuhan berkata, nak, aku tidak berkenan akan hal ini. Buang, nak, buang. Waktu kami buang, waktu Tuhan ambil, buat kami tidak ingat-ingat lagi. Yang pahit, yang marah, geram, fitnah, pertengkaran, dibuang. Dan kami tidak ingat-ingat lagi. Dan yang terakhir, buat kami punya daya juang, daya tahan
endurance. Kami nggak tahu kapan puncaknya. Tapi satu hal kami tahu, inilah puncaknya Pentakosta. Pentakosta ketiga. Inilah puncaknya penuaian jiwa yang terakhir. Inilah puncaknya kami ngalami Tuhan dengan segala kemuliaan dalam hidup kami. Buat kami bertahan sampai di garis yang terakhir. Punya endurance ya Tuhan. Dan aku berdoa buat setiap jemaat yang mendengarkan, kekuatan yang baru, berkat yang baru Tuhan berikan kepada setiap kami. Akhir kata kami mau berkata, terima kasih buat segala hal yang baik yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, Bapak Ibu Saudara, sampai pandemi ini pergi, kita tunggu berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya, Dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kekuatan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan